Keluarga Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar akan mengadakan syukuran kelulusan wisuda kelulusan anak-anak santri kami tingkat pula SD, tingkat wusta, SMP, dan tingkat aulia SMA yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 8 hari Ahad tanggal 8 Juni 2025. Kalau hari Idul Adha tanggal 6 hari Jumat, maka 2 hari setelah itu tanggal 8 kami mengadakan syukuran di pesantren. Kami memohon mengharap semuanya para jamaah Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mutmainnah untuk bisa hadir dalam acara tersebut. Tidak lain tidak bukan karena kami memohon untuk didoakan anak-anak kami yang lulus, mudah-mudahan mereka mendapatkan ilmu bermanfaat, bisa mengamalkan ilmunya dan bisa berbagi ilmu tersebut kepada sesama. Diharapkan nanti bisa hadir semua. Insya Allah diberikan kemudahan semua. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang walimatul urus atau resepsi pernikahan. Orang menikah atau orang berumah tangga itu kayaknya semuanya pasti pernah merasakan yang namanya ribut dalam rumah tangga. Jangan dipikir tidak ada orang yang tidak pernah ribut di dalam rumah tangga. Itulah bumbu kehidupan di dalam rumah tangga. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun itu biasa ya di dalam rumah tangga beliau ada sedikit bumbu-bumbu seperti itu. Pernah suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW sedang duduk ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian tidak lama masuklah Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar ini melihat Sayyidina Abu Bakar itu adalah seseorang yang sangat ingin meniru apapun yang dilakukan oleh Nabi. Termasuk pada saat itu ketika Nabi tersenyum, Sayyidina Abu Bakar tersenyum juga, entah apa yang disenyumkan. Tiba-tiba Rasul tersenyum, Sayyidina Abu Bakar tersenyum, Rasul diam, Sayyidina Abu Bakar diam. Ya begitulah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar izin untuk duduk bersama. Lalu Sayyidina Umar mulai berbicara. Karena Sayyidina Abu Bakar itu nggak mau bicara kecuali Rasul yang menanya. Jadi kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya kesini ini lagi ribut sama istri. Ribut sama istri. Kita tahu kan Sayyidina Umar itu Al-Faruq. Umar Al-Faruq, orang yang sangat luar biasa. Al-Faruq itu adalah orang yang bisa memisahkan yang hak dan yang batil. Jangankan manusia, syaitan jin saja dengan Sayyidina Umar itu sangat takut. Makanya kalau ada sebagian guru nih ya mengatakan kalau di rumah itu umpama ada sesuatu rumah yang agak serem begitu atau bagaimana begitu ya, maka tulis saja Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq, biar orang Banjar dirajah rumah itu. Ditulis di rumah itu adalah Umar Al-Faruq. Banyakin tulisan di rumah Umar Al-Faruq. Maka setan-setan yang jahat-jahat, jin-jin yang jahat itu takut dengan Sayyidina Umar. Itu kehebatan Sayyidina Umar, luar biasa. Di luar bagaikan singa, raja hutan. Wah, orang dari yang berani dengan Sayyidina Umar. Tapi ketika pulang ke rumah, yang tadi di luar jadi macan, ketika sampai di rumah jadi kucing. Ya, kucing meong begitu di depan istri. Dilihat sama sahabat, Sayyidina Umar kalau pulang dimarah-marahin sama istrinya, blok-blok, diam aja Sayyidina Umar. Ya, apa ini Sayyidina Umar ini luar macan di dalam kucing.
Ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa Umar engkau marah-marah, engkau takut dengan istrimu? Ya sebenarnya laki-laki itu nggak ada yang takut dengan istri. Ya cuman istri lebih berani daripada suami itu aja. Ya, nggak ada yang takut istri, cuman ya istri lebih berani daripada suami. Ya menghargai istri ya, menghargai istri. Jadi kata Sayyidina Umar, bagaimana aku marah? Bagaimana aku mau marah dengan istriku? Nah, dia yang ibarat kata memasakkan masakanku, masakan makananku. Dia yang mencucikan pakaianku. Dia yang melahirkan anak-anakku. Makanya dia yang semuanya lah. Nah, kata Sayyidina Umar, dia capek, jadi dia ngomel-ngomel seperti itu. Biarkan saja dia lampiaskan seperti itu. Nah, itu Sayyidina Umar tuh. Makanya kita juga kalau seandainya istri lagi ngomel-ngomel, marah-marah, bagaimana karuan, apakah yang dimarahinnya? Nah, coba, siapa tahu dia capek di rumah itu. Capek apalah itu kan ya, bawa ajak jalan-jalan, bawa ke mall. Maka insya Allah capeknya istri itu berpindah ke suami. Capek badannya, capek juga kantong suaminya. Hilang itu stresnya istri tadi. Ya, perempuan itu begitu, apalagi yang baru nikah tuh. Dia bahagia, walaupun cuman diajak muter-muter komplek pakai sepeda motor, itu bahagia dia. Ya, saya juga pernah merasakan itu. Tak bawa istri, cuman bawa motor, muter-muter aja. Senang dia sudah. Saya senang. Ya, memang sudah wataknya perempuan seperti itu, mau bagaimana lagi. Nah, jadi Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, saya kesini lagi berantem dengan istri, lagi ribut dengan istri. Mendengar itu, Sayyidina Rasulullah SAW pun tersenyum begitu. Nah, ketika Rasul tersenyum, Sayyidina Abu Bakar juga tersenyum. Tersenyum. Lalu Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, kalau aku melihat Sayyidina Abu Bakar ini memang cocok aja dengan engkau. Artinya kalau engkau tersenyum, dia tersenyum. Engkau bersedih, dia tersedih. Tapi gerangan apa yang menyebabkan engkau tersenyum ya Rasul? Kalau Sayyidina Umar aku udah tanyalah. Tapi kenapa ketika aku mengeluh dengan istriku, tentang istriku, engkau tersenyum? Kata Rasul apa? Wahai Umar, sebenarnya pun aku datang ke sini untuk menghindari daripada istri-istriku. Artinya aku dengan kamu problemnya sama. Artinya apa ya? Istriku lagi ribut di rumah itu. Jadi aku mengungsi diri untuk menenangkan diri di sini. Artinya dalam berumah tangga biasalah ada problem, ribut dengan istri itu biasa. Jadi jangan terlalu gimana begitu ya. Kalau sudah dia lagi ngomel-ngomel, ya sudah ajak jalan-jalan, bawa makan-makan sudah. Insya Allah dia nggak lagi akan marah-marah. Nah, apalagi dikasih duit ya 2 juta, diam sudah dia. Nah, belanja sana, tenang sudah dia. Ala kulli hal. Nah, perempuan seorang istri itu marah biasa ya. Mungkin dia pelampiasan daripada kecapeannya di rumah. Kita ini sebagai suami ya bersyukur. Kenapa? Karena kalau nggak ada istri kita susah juga. Coba bayangkan kalau kita nih ya menyewa pembantu, kira-kira berapa itu biayanya? Pembantu tukang masak berapa? Kalau kita punya kebun yang tukang kebun berapa? Kemudian yang nyapu rumah berapa? Biayanya itulah kita kalau pakai pembantu. Ngerawat anak kita siapa? Yang jadi tukang ojek berapa? Kalau kita pakai tukang ojek nih, bolak-balik kira-kira berapa? Istri kita siap aja jadi tukang ojek. Artinya dalam masalah ini kita itu bersyukur dengan istri kita. Kalau dia ngomel-ngomel, dia itu lagi capek itu. Ya, lagi capek. Bersyukur kita kalau kita masih punya istri. Bahkan terkadang nih ya, ada seorang istri, maksudnya ada seorang suami, dia lebih senang istri itu kalau ngomel-ngomel. Hidup di rumah itu kalau ngomel, tapi kalau nggak ngomel, mati di rumah itu. Ada itu yang di YouTube itu, entah konten entah apa. Cuman itu yang namanya Acil Ipit apa yang di Samarinda tuh, orang Samarinda. Nah, suaminya dipanggil Abi itu. Itu kalau dia punya istri si Acil Ipit itu kalau nggak ngomel, suaminya malah bingung. Ada apa ini nggak ngomel? Tapi kalau ngomel senang dia. Berarti hidup aja di rumah tangga ini. Kalau ngomel terus, senang dia. Nah, jadi aneh juga. Ada dulu orang ya cerita nih ya.
Orang berumah tangga, suami ini pusing lihat istrinya ngomel mulu, ngomel aja mulu, bla 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 bla, ngomel terus. Nah, kemudian dah tahan suaminya, bercerailah suami itu. Lalu suami ini menikah lagi dengan perempuan. Yang perempuan ini nggak ada respon. Suami melakukan ini diam, suami melakukan itu diam, diam aja, nurut banget gitu loh. Ya tidak ada problem di rumah tangga. Pokoknya istrinya ini sampai anak watana. Kata suaminya, wah ternyata lebih enak yang kemarin. Kenapa? Kemarin tuh walaupun dia ngomel tapi memperhatikan aku. Aku makan disediakan walaupun sambil ngomel. Aku mau pakai baju salah-salah diomelinnya. Tapi ya senang aja. Nah ternyata omelan tadi itu menjadi bumbu kehidupan di rumah tangga tadi. Nah ala kulli hal, itulah di rumah tangga ya. Di rumah tangga kita masing-masing. Siapa yang tidak pernah berkelahi dengan istri, bukan berkelahi ya, apa namanya, ya sedikit ngambek-ngambekan gitu. Nah cuman lucunya, ini pengalaman dan orang banyak cerita sama saya. Lucunya itu ya, kalau habis berantem nih ya, kemudian damai, setelah itu melakukan hubungan, itu dahsyat banget rasanya. Ya, aneh juga, dahsyat banget, luar biasa. Ada orang cerita sama saya, kata saya memang begitu, perempuan itu kalau dia sudah lagi marah, bawa hubungan. Itu luar biasa, dia melampiaskannya bisa dari situ. Ini ada orang ya, jemaah saya bulan September atau bulan berapa ya, September bulan Ramadan itu rencak. Pokoknya kalau ada ya orang umrah dengan saya, kemudian bawa suami istri, dia bersuami istri nih ya, suami istri itu antara dua. Kalau orang berumrah dengan suami istri bisa tenang-tenangan, damai-damaian kayak pengantin baru, bisa berkelahi. Lihatin saja kalau orang yang berumrah suami istri itu antara dua, bisa betul-betul enak, rame, tapi bisa berkelahi terus. Jadi ada suami istri ini umrah barang saya, kelahi, cekcok. Apakah dicekcokkan? Bla 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 bla. Nanti ngelapor sama saya, Abu ya, istri saya marah. Ya, sampai juga marah-marah sih. Maka marah-marahnya itu di depan umum terkadang kalau sudah cekcok itu. Kata saya gini aja dah. Nyewa kamar kata saya. Karena dia ini suami istri tapi beda kamar. Karena dia nggak mau sekamar berdua, sekamar berempat. Jadi ya perempuan-perempuan, laki-laki. Kata saya nyewa kamar, kata saya. Nyewa kamar, kata saya. Nah nyewa kamar, setelah nyewa kamar habis itu senyum sudah dia. Senyum setelah itu. Nah kata saya, itu aja obatnya, kata saya. Obatnya itu. Nah, jadi kalau sudah ngomel-ngomel, sudah bawa ke hotel ke apa gitu, dah berduaan. Insyaallah setelah itu senyum sudah, tidak lagi berkelahi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi biasa ya, ribut di rumah tangga itu ribut biasa. Cuman ada satu pasangan suami istri yang gak pernah ribut. Dari dari menikah sampai meninggal itu gak pernah ribut. Ada itu. Ya, walaupun ada cemburu tapi gak pernah ribut. Apa itu? Siapa itu? Yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan Siti Hawa. Itu ketika menikah, dari menikah sampai meninggal tidak pernah ribut. Ya, tidak pernah ribut. Kalau cemburu mungkin ada. Kenapa nggak pernah ribut? Karena waktu dulu belum ada mertua. Karena mertua ini bisa jadi alat ribut di rumah tangga. Apalagi kalau mertua itu perempuan dengan mantu perempuan. Aduh, sering sekali itu ribut. Nah, mertua ini juga terkadang bikin ribut dengan rumah tangga anaknya, ikut campur aja ke rumah tangga anaknya. Nah, kemudian apa lagi? Belum ada ipar. Zaman Nabi Adam belum ada ipar. Kenapa? Karena ipar ini juga bikin manas-manasin dalam rumah tangga. Apalagi kalau iparnya lebih kaya daripada rumah tangga dia. Kalau sudah kalau hari raya itu sudah menjadi rahasia umum nih ya. Kalau sudah kumpul keluarga, siapa keluarga yang kaya itu duduk-duduk saja di bangku. Tapi ketika ada keluarga yang miskin, kasihan, jadi tukang cuci,
tukang sapu di rumah tangga itu kalau sudah kumpul dengan keluarga. Kasihan itu. Nah ya serba salah, nggak mau datang nanti dikatakan gimana, datang di apa namanya dihina-hina. Nah, itu ipar ini terkadang luar biasa manas-manasin tuh. Nah, coba lihat ya, kalau sudah keluarga, satu keluarga itu ya kumpul, adiknya, kakaknya yang berkeluarga semuanya kumpul tuh. Lihatin saja, siapa yang ekonominya agak ke bawah, kasihan, istrinya itu jadi tukang cuci, tukang sapu dan sebagainya. Selama berkumpul di rumah itu. Yang kaya-kaya duduk rame-rame, ya ngopi apa begitu, kasihan itu, kasihan. Nah itu tuh, ipar ini bisa juga menjadi bumbu yang ribut, bikin ribut di rumah tangga. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, nggak ada tetangga. Zaman Nabi Adam belum ada tetangga. Cuma Nabi Adam saja dengan anak-anaknya. Nah kenapa? Karena tetangga ini juga bisa bikin ribut keluarga. Bisik-bisik tetangga ngasih kabar ini, isu itu. Nah itu tetangga itu. Bikin macam-macam lah. Pokoknya 3 orang ini, mertua, ipar dan tetangga, itu luar biasa bisa bikin ribut rumah tangga seseorang gara-gara salah satu yang 3 ini. Nah, jadi Nabi Adam tuh nggak pernah ribut, tapi cemburu pernah. Siti Hawa pernah cemburu. Nabi Adam dalam kisah Israiliyat, Nabi Adam tuh pernah terlambat datang ke rumah. Ya karena zaman dulu kan mungkin kemana Nabi Adam berburu ke apa, terlambat datang ke rumah. Siti Hawa cemburu, diam begitu. Padahal waktu itu kan gak ada perempuan lain tuh kecuali Siti Hawa. Siti Hawa tahu gak ada perempuan lain kecuali dia. Tapi yang namanya perempuan pasti ada rasa sifat cemburu tadi. Nah, terlambat datang aja. Diam Siti Hawa itu. Oh, Nabi Adam paham. Ternyata keterlambatan Nabi Adam datang ini menjadikan Siti Hawa agak bagaimana begitu. Cemburunya bukan cemburu dengan perempuan lain, cuman ya tadi. Itulah sifat perempuan itu. Baik. Nah, dalam permasalahan ini yang kita akan bahas adalah nusyuz. Nusyuzun. Nusyuzun ini bahasa kitanya durhaka. Apakah perempuan yang ngomel-ngomel, istri kita yang ngomel-ngomel sudah masuk kategori durhaka? Oh, belum tentu. Jangan mentang-mentang kita jadi suami lalu kita punya istri ngomel-ngomel atau kita bilang kamu ini istri durhaka. Oh, enggak boleh. Sakit hati dia dikatakan begitu. Nah, durhaka itu yang bagaimana? Nanti kita lihat permasalahan-permasalahannya. Yang dimasukkan kategori istri yang durhaka. Nah, terkadang ada istri itu nggak ngomel. Istri itu diam aja. Tapi durhakanya itu, Allah, ada seperti itu. Istrinya nggak ngomel, diam saja. Tapi tindakannya itu loh. Mulutnya nggak durhaka, tapi tindakannya yang durhaka. Nah, ini bukan KDRT, kekerasan di rumah tangga, bukan suami yang mukul istri, istri yang mukul suami itu. Istri yang mukul suami. La ilaha illallah. Baiklah ya. Nah, ini nusyuz tadi. Istri yang durhaka. Dalam bahasa Arab, ilmu fikihnya disebut namanya nusyuzun. Tapi kalau anak yang durhaka kepada orang tua, itu kalimatnya uququl walidain. Durhaka seorang anak kepada orang tua. Jadi kalau istri durhaka kepada suami namanya nusyuz, durhaka. Kalau anak durhaka kepada anak durhaka kepada orang tua namanya uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Orang tua nggak pernah durhaka sama anak. Suami tidak pernah durhaka kepada anak, kepada istri. Ya. Tidak ada durhaka suami itu. Tapi suami ini bukan durhaka, melainkan dia zalim. Dia zalim. Kalau bahasa kita zaman sekarang namanya KDRT. Nah, jadi kalau suami itu umpama memberikan nafkah yang haram kepada istrinya, anaknya, maka suami itu bukan zalim namanya. Suami itu adalah bukan durhaka namanya, tapi namanya zalim. Ya, suami mukul istri, ya, sampai biru-biru, sampai apa namanya, sampai luka dalam. Maka suami ini bukan disebut suami durhaka, melainkan suami itu adalah masuk suami yang zalim. Suami tidak memberikan nafkah zahir, nafkah batin, maka suami ini bukan suami durhaka namanya, tetapi suami yang zalim. Begitu juga orang tua. Orang tua nggak ada istilah durhaka kepada anak, tapi istilahnya zalim. Orang tua
tidak memberikan pendidikan agama kepada anaknya sampai agamanya itu buta dengan agama, maka orang tua ini adalah orang tua yang zalim. Orang tua memberikan makanan, minuman, pakaian kepada anaknya dari sesuatu yang haram, maka orang tua ini bukan orang tua yang durhaka, tetapi orang tua itu adalah orang tua yang zalim. Artinya bentuk apapun yang tidak baik dari suami kepada istri atau dari orang tua kepada anak, maka ini bukan yang disebut durhaka, melainkan zalim. Tapi perbuatan yang buruk dari seorang istri kepada suami, maka disebut durhaka. Bahasa Arab namanya nusyuzun, nusyuz. Adapun anak yang berbuat tidak baik kepada orang tuanya, itu disebut durhaka, dan bahasa Arabnya disebut uququl walidain. Baik, kita kembali. Nah ya, jadi dalam rumah tangga itu biasa ada percekcokan ya, ada keributan. Selama kalau istri kita ngomel, marah-marah, itu tidak bisa dikatakan langsung istri yang durhaka. Kita lihat nanti bagaimana yang disebut namanya istri yang durhaka itu. Nah, definisinya nusuzun atau durhaka itu seorang istri kepada suami adalah yaitu seorang istri yang menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima oleh hukum syara. Itu namanya durhaka seorang istri. Seorang istri yang membangkang perintah suami yang tidak ada bertentangan dengan syara. Kalau bertentangan dengan syara, istri tidak mau, maka istri itu bukan durhaka namanya. Istri itu bukan durhaka. Umpama seorang suami melihat istrinya ini tidak pakai pakaian yang tertutup, tidak menutup aurat pakaiannya. Lalu suami bilang, kalau keluar rumah pakailah pakaian bertutup. Ya, pakai pakaian yang syar'i. Tapi istrinya nggak mau, malah memamerkan aurat, malah dia pakaian yang seksi dan sebagainya, maka istri ini sudah dikatakan nusuzun, istri yang durhaka. Dan apabila ada suaminya melihat istri seperti itu, tapi suaminya tidak menegurnya, tidak memberikan nasihat kepada istrinya untuk menutup aurat, maka seorang suami ini disebut namanya dayus. Dia malah senang melihat istrinya berpakaian seksi di depan umum, dilihat oleh orang-orang yang bukan mahram istrinya. Suaminya ini tidak ada sedikit pun rasa cemburu. Ya, tidak ada ghirah, tidak ada cemburu dalam hati suami. Maka itu disebut suami dayus. Dayus ini adalah penyakit yang tidak baik yang dimiliki oleh seorang suami. Dan ancaman orang yang dayus, seorang suami yang dayus itu adalah suami ini tidak pernah akan bakalan mencium bau surga. Tidak bisa bakalan mencium bau surga. Mencium bau surga aja tidak bisa, apalagi masuk ke dalam surga. Padahal bau surga itu sudah tercium harumnya daripada ratusan tahun sebelum sampai datang ke surga, itu harumnya sudah tercium. Ratusan tahun sebelum nyampe ke surga itu baunya sudah tercium, bau surga. Kita umpama jalan begitu di toko parfum, kita belum masuk ke toko parfum 10 meter itu sudah keciuman harumnya. Itu menunjukkan apa? Saking luar biasa harumnya. Nah, surga harumnya itu tercium dari ratusan meter, ratusan tahun sebelum seseorang itu nyampe ke surga. Ratusan tahun, bukan ratusan kilometer. Ratusan tahun sebelum nyampe ke surga sudah tercium baunya. Nah, orang atau suami yang dayus tadi, maka dia tidak pernah akan mencium bau surga. Mencium saja tidak bisa, apalagi sampai masuk ke dalam surga. Nah, seperti itu ya. Masih hujan ya. Nah, ini jamaah ini ada yang berangkat haji hari ini. Jam 6, jam 7 nanti kayaknya nggak sempat juga nemuin. Biar aja lah. Ya. Hujan juga di luar. Baik, apa tadi itu? Dayus tadi ya, dayus. Nah, oleh karena itu kata ulama, seorang istri cemburu itu wajar.
Istri kita cemburu itu wajar. Tapi seorang suami cemburu itu hukumnya wajib. Istri cemburu wajar. Suami cemburu hukumnya wajib. Jadi kalau suami itu kalau tidak cemburu berdosa dia. Seorang ulama kalau tidak salah Imam Sayuti atau siapa itu ya. Pokoknya ada seorang ulama. Ya, lupa siapa namanya itu ya. Ulama fikih atau ulama hadis itu. Beliau cemburu dengan sendal istrinya. Jadi suatu ketika ini beliau nih seorang ulama ini, saya lupa namanya siapa. Imam Syuyuti, Imam Baihaqi atau siapa begitu ya. Sendal istrinya ini terlihat oleh orang lain. Sendal istrinya. Umpama lagi jalan begitu atau lagi mampir, sendal istrinya ini dilihat sama orang lain. Maka maka si ulama ini pun marah dengan istrinya. Kenapa kamu taruh sendal sembarangan katanya? Dilihat sama orang lain katanya. Padahal kan apa masalahnya sendal? Tapi begitulah seorang ulama yang betul-betul menjaga kehormatan istrinya. Sendalnya saja tidak mau dilihat sama laki-laki lain yang bukan mahramnya. Kenapa? Karena ya tadi, laki-laki ini terkadang aneh juga. Ngelihat sendal perempuan, oh sendalnya cantik nih, bagaimana orangnya? Kan itu kan. Wah, pakaiannya begini, bagaimana orangnya? Parfumnya harum, bagaimana orangnya? Error kita laki-laki punya otak seperti itu tuh. Nah ya, apalagi yang memang laki-laki itu tegangan tinggi. Jadi ulama ada yang seperti itu. Sendalnya saja, sendal istrinya dilihat sama laki-laki yang bukan mahram istrinya, dia marah dengan istrinya. Dia tegur istrinya, jangan taruh sembarangan sendal itu. Dilihat orang nanti. Nah, kenapa? Saking girahnya dia. Dan ya tadi yang dikatakan ulama, seorang istri cemburu wajar. Jadi kalau istri kita cemburu wajar. Tapi kalau kita laki-laki cemburu, hukumnya wajib. Hati-hati kita sebagai laki-laki kalau tidak ada rasa cemburu dengan istri kita, maka itu disebut dayus. Dayus itu adalah seseorang yang tidak bisa mencium bau surga, apalagi masuk surga, karena ketiadaan cemburu dengan istrinya. Cemburu itu tidak perlu ditunjukkan dengan marah-marah. Tidak perlu ditunjukkan dengan marah-marah, ngomel, apalagi sampai mukul istri. Tidak. Cukup dibilang saja kita dengan sedikit muka yang agak masem begitu, istri sudah paham dia. Kita nggak negur dia atau kita negur dia, jangan ya. Itu sudah mengatakan, sudah menunjukkan bahwa kita itu lagi cemburu dengan istri. Dan itu hukumnya wajib ya. Dan itu hukumnya wajib. Rasa cemburu tadi. Nah jadi arti nusyuz durhaka itu adalah seseorang istri atau seorang istri yang menentang kehendak suaminya, yang kehendak suaminya itu tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, maka seorang istri boleh menentang apa yang dikehendaki oleh suaminya. Apa yang dikehendaki oleh suaminya. Nah, kehendak suami ini terbagi dalam beberapa hukum. Satu, ada kehendak suami yang wajib. Nah, kalau wajib ini berarti berkaitan dengan perintah Allah yang wajib juga. Seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan, itu hukumnya perintah wajib dari Allah. Suami wajib menegur istrinya. Salat, kata istrinya, jangan main HP terus, salat. Maka perintah yang seperti ini tentu wajib seorang istri mentaatinya. Kalau seorang istri tadi tidak mau melaksanakan salat, maka dia telah berdosa kepada suaminya plus juga berdosa kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada juga perintah yang sunnah. Perintah yang sunnah dari seorang suami. Perintah yang sunnah itu adalah yang berkaitan yang dengan sunnah. Berkaitan dengan sunnah. Kalau yang sunnah ini apabila sang istri itu ada udzur nih, maka dia tidak wajib mentaati suaminya. Tapi kalau tidak ada udzur, alias normal-normal aja, maka seorang istri wajib mentaati suaminya. Nah, bagaimana umpama kata suaminya dalam masalah sunnah, besok kata suaminya aku mau puasa Senin. Nah, kata suaminya kamu lagi halangan nggak?
Lagi capek nggak? Lagi apa? Katanya saya nggak ada halangan. Aku mau puasa. Temani aku, kamu besok puasa juga sama aku. Nanti kita buka puasa di restoran yang mahal. Nah, ketika suaminya menyuruh istrinya seperti itu, maka sang istri juga wajib menemani suaminya. Ya, tapi kata suaminya, aku mau puasa besok. Kalau kamu mau ikut silakan. Kalau nggak mau ikut nggak apa-apa. Maka ini tidak ada perintah. Ya, ini adalah masalah yang sunnah. Kemudian masalah yang mubah. Yang mubah, maka kalau perbuatan yang mubah ini, sang istri juga wajib mentaatinya. Sang istri juga wajib mentaatinya. Selama tadi apa ya? Selama tidak ada udzur syar'i. Contoh, kata suaminya, yang bikinkan aku kopi. Sebenarnya kan istri itu tidak ada kewajiban untuk memasak. Ingatin ya, kita sebagai laki-laki harus paham bahwa tugas memasak, tugas mencuci pakaian, tugas membersihkan rumah, tugas merawat anak, nah apa-apa itu yang berkaitan dengan itu tidaklah wajib bagi istri. Istri tidak wajib melakukan itu. Ya, kalau tidak wajib bagi istri. Yang wajib bagi istri itu adalah taat dengan suaminya, itu aja. Nah, jadi kalau seandainya umpama istrinya pagi hari tidak masak nasi, tidak menyediakan sarapan, suaminya memang tidak mau sarapan, dia tidak berdosa. Ya, nih kita kan ada orang yang tidak sarapan, jarang sarapan. Seperti mohon maaf kami pribadi ini jarang sarapan. Jadi kami ini makan terkadang sehari itu cuma sekali atau 2 kali. Jadi makan itu kami terkadang jam 2 siang. Jadi pagi nggak ada makan, tahan aja begitu. Nanti habis sholat zuhur, habis ngajar sama anak santri, jam 2 baru makan. Nah, jam 2 makan ini terkadang sampai malam nggak makan lagi. Tapi nggak juga kempes-kempes perut. Aneh juga. Atau 2 kali. Kemarin kayak kami makan 2 kali ya. Dikasih gado-gado, sekali siang, sekalinya dibungkusin lagi pencok. Akhirnya malam makan pencok. Kalau nggak dimakan sayang, dari makan nanti repot ya. Dimakan ya, akhirnya dimakan. Nah, dikasih orang. Nah, jadi kalau istri kita tidak menyediakan sarapan pagi dan kita tidak memintanya, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Kita tidak biasa minum kopi, tidak biasa minum teh pagi umpama. Istri kita tidak menyediakan, itu nggak berdosa dia. Tapi ingat, ketika sang suami tadi yang bikinkan kopi, maka seorang istri ini wajib mentaati suaminya tadi. Ini dalam masalah mubah nih. Dalam masalah mubah. Nah, begitu juga yang lainnya. Jadi jangan kita bilang istri kita nggak masak, lalu kita bilang dia durhaka, enggak juga. Kalau nggak ada perintah, ya sudah, enggak apa-apa. Kata istrinya, tak kirain abang nggak makan pagi. Coba abang bilang tadi malam atau pagi tadi bilang tak bikinkan. Maaf ya bang ya. Iya katanya, sudah. Jadi nggak berdosa. Kenapa? Karena tidak ada perintah. Ya, tapi kalau ada perintah, maka seorang istri ini wajib mentaatinya. Tapi sebaik-baiknya istri, walaupun tidak ada perintah, sang istri ini sebaiknya sudah menyediakan. Ya, sudah menyediakan. Artinya kalau suaminya mau, alhamdulillah. Kalau tidak mau, jangan juga ngomel-ngomel. Ya, jangan juga ngomel-ngomel. Ya. Artinya ada perempuan ini masak begitu, nunggu suaminya datang. Sampai suaminya datang, tiba-tiba suaminya, nah, yang abang sudah makan di luar, kamu kok nggak bilang masak? Akhirnya istrinya ngomel, aku masak nggak dimakan. Ya kan ya, aku masak nggak dimakan. Aku masak nggak dimakan, aku nggak masak malah dimarahin. Kenapa? Komunikasinya salah. Salah. Jadi sebenarnya komunikasi dalam rumah tangga itu luar biasa, memang dipentingkan. Ya, dipentingkan sekali komunikasi tadi. Jadi kalau seandainya suami tidak makan, istri jangan marah. Ya, mulai mungkin ngambek, iya. Tapi kalau nggak makan, suaminya tadi makan di luar, kamu sih nggak bilang sama aku mau masak tadi. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau istri nggak masak, nggak ada perintah dari suami, istrinya nggak berdosa. Ya, istrinya tidak berdosa seperti itu tuh ya.
Tapi sebagai seorang istri mengerti, sebagai seorang suami juga mengerti. Yaitu bahasa kitanya komunikasi dalam rumah tangga itu sangat luar biasa dipentingkan, sangat penting sekali komunikasi dalam rumah tangga. Baik, kita kembali. Jadi yang ketiga ini ada perbuatan mubah. Apabila sang istri itu tidak melakukannya, dia tidak termasuk orang yang nusyud, durhaka, kecuali perintah dari suami. Seperti tadi masak, mencuci pakaian, membersihkan rumah dan sebagainya, itu tidak ada kewajiban seorang istri. Bahkan kalau seorang istri bilang, "Bang, aku nggak kuat masak, tolong carikan pembantu." Tolong carikan pembantu. Maka sang suami ini melihat kondisi seperti istri-istrinya, kalau dia mampu, maka sang suami ini carilah pembantu untuk meringankan beban istrinya di rumah tangga. Begitu juga dia nggak bisa masak, "Bang, aku nggak bisa masak." Ya, suaminya juga mengerti. Oh ya, mungkin capek. Ya sudah, kalau nggak mau masak kita makan di luar. Kita beli Gojek apa itu ya. Kita beli makanan di luar, pesan atau kita ke restoran. Itu bagus seperti itu. Jadi ingatin ya, seorang istri kalau seandainya dia tidak pandai masak dan sebagainya, itu jangan dikatakan khusus. Dan terus terang ya, dan ini memang disebutkan dalam sejarah. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau adalah bukan perempuan yang pandai masak. Siti Aisyah. Maka terkadang Rasul itu sering nanya kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, apakah engkau ada punya makanan hari ini?" Siti Aisyah bilang, "Ya Rasul, saya tidak ada masak hari ini." Memang Siti Aisyah nggak pandai masak. "Saya tidak ada makanan hari ini." Kata Rasul, "Kalau begitu saya puasa." Kalau begitu kata Rasul, "Aku puasa hari ini." Menunjukkan bahwasanya Siti Aisyah itu tidak masak. Memang kata ulama Siti Aisyah tidak pandai masak karena Siti Aisyah itu dinikahi oleh Rasul di umur 7 tahun. 7 tahun Siti Aisyah umurnya. Dan ketika Rasul mengumpuli Siti Aisyah itu berumur 9 tahun. Jangan dipikir 9 tahun orang Arab dengan kita itu beda. Orang Arab umur 9 tahun itu kayak umur 20 tahun sudah. Tinggi besar perempuannya. Nah, dalam riwayat yang lain dikatakan Siti Aisyah ketika dikumpuli oleh Nabi itu berumur 15 tahun. Nah, ketika berumah tangga Siti Aisyah itu sering main boneka-bonekaan. Jadi kata Rasul, suatu ketika nih ya, Rasul masuk ke rumah, melihat Siti Aisyah lagi main boneka-bonekaan, main boneka perempuan. Rasul bertanya, "Ma hadhihi Aisyah?" "Wahai Aisyah, ini apa?" "Banati." Kata Siti Aisyah, "Ini anak-anak perempuanku." Bahasa kitanya ini bonekaanku. Lalu Rasul bertanya, "Wa ma hadza?" "Dan ini apa?" Kata Siti Aisyah, "Khail, kuda ya Rasul." Kata Rasul, "Alahul janahan?" Apakah kuda itu mempunyai sayap? Emangnya kuda ada sayapnya? Jadi kuda itu ada, Siti Aisyah bikin boneka yang kuda ada sayapnya. Kata Rasul, "Memang kuda itu ada sayapnya?" Kata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah." Jar Siti Aisyah kan Siti Aisyah walaupun enggak pandai masak tapi cerdas orangnya. Kata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah engkau enggak tahu? Apakah engkau enggak mendengar bahwa Nabi Sulaiman itu mempunyai kuda yang ada sayapnya?" Jadi dalam cerita kisah Israiliyat, memang ya kisah Israiliyat, Nabi Sulaiman itu punya kuda yang punya sayap. Sebelum Nabi Sulaiman itu mempunyai mukjizat bisa menaklukkan angin, yang angin ini bisa membawa Nabi Sulaiman kemana-mana. Sebelum itu Nabi Sulaiman itu punya kuda terbang. Yang mana kalau Nabi Sulaiman ingin mengitari atau ingin memonitoring kerajaan beliau pakai kuda terbang itu. Kemanapun Nabi Sulaiman mau, ayo antarkan kuda. Nah, suatu ketika Nabi Sulaiman ini lagi asik membersihin kuda karena kuda kesayangannya. Lewat sholat asar, kelewatan sholat, waktunya lewat, bukan mengqadha, kelewatan waktu pertama. Wah, gara-gara kuda ini aku lambat dengan sholat dengan Allah Ta'ala. Kata Nabi Sulaiman, dari sejak ini aku lagi tidak mau kuda ini. Ditinggalkan kuda itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada Nabi Sulaiman, oh ternyata Nabi Sulaiman lebih cinta kepadaku, kata Allah, daripada kudanya. Padahal kuda itu yang paling disayanginya. Kata Allah, karena engkau lebih memilih aku, kata Allah, maka aku berikan engkau wahai Nabi Sulaiman yang lebih hebat daripada kudamu. Apa itu? Angin.
Maka Nabi Sulaiman mempunyai angin tadi. Nah, kata Siti Aisyah, wahai Rasulullah, apakah engkau nggak tahu bahwa Nabi Sulaiman itu punya kuda yang punya sayap yang bisa terbang? Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW tertawa. Kata bahasa hebat juga di Siti Aisyah dia. Istriku ini pintar. Nah, jadi ketika berumah tangga, Siti Aisyah itu masih main boneka-bonekaan. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Siti Aisyah itu masih berumur 18 tahun. Masih berumur 18 tahun. Siti Aisyah tidak pandai masak. Tapi Rasul mengerti. Ketika Rasul bertanya, ya Rasul, kata Rasul, wahai Aisyah, apakah ada makanan? Tidak ada ya Rasul. Kalau begitu kata Rasul, aku puasa hari ini. Coba bayangkan kita sebagai suami, kalau begitu kita datang, adakah makanan? Tidak ada, kata istri kita. Mungkin kita marah-marah itu. Tapi bagi suami yang pintar, suami yang baik, memang tidak ada kewajiban seorang istri untuk memasak tadi. Kata kalau kita baik ya sudahlah, kalau begitu kita beli makanan di luar. Selesai urusan. Coba kalau seandainya kita marah-marah lalu kita katakan, durhaka kau istriku. Wah, marah dia. Nangis dia, sakit hati dikatakan begitu. Mungkin dia lagi capek, mungkin dia moodnya tidak enak, atau mungkin dia lagi haid. Kalau perempuan tuh haid kan sudah pikirannya tuh kacau tuh dia. Emosinya nggak stabil. Kita sebagai suami adalah maklumin. Ya, kita beli di luar, kita makan di luar. Selesai urusan. Ya, selesai urusan. Nah, baik, mungkin seperti itu dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Banyak problem di rumah tangga, terutama masalah nusyuz ini. Masalah nusyuz. Bagaimana nusyuz itu, bagaimana modelnya, dan bagaimana contoh-contohnya. Insya Allah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa kami mengundang kepada seluruh jamaah untuk hadir tanggal 8 Juni hari Ahad minggu depan ya, untuk bersama-sama hadir dalam acara syukuran wisuda di pesantren kami. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.